Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulana Yusuf. Saya adalah salah satu mahasiswa program pendidikan profesi guru dari program studi pendidikan biologi. Dan di kesempatan kali ini, untuk memenuhi proyek UTS di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil modifikasi saya berkaitan dengan rencana pembelajaran yang telah saya gunakan pada program PPL di siklus ke-1. Berikut adalah identitas modul ajar, mulai dari nama sekolah, yaitu penerapannya dilakukan di SMA Negeri 12 Kota Depok, di kelas 11 yang artinya berada di fase F, dan jumlah JP yang tertulis adalah 4 JP, di mana 1 JP sejumlah 45 menit, sedangkan aktualisasi pelaksanaannya adalah 1 JP sebanyak 30 menit. Dan untuk capaian pembelajaran fase F tertera di layar, namun fokus capaian pembelajaran yang saya capai itu berkaitan dengan pemahaman keterkaitan antara struktur organ di sistem organ dengan fungsinya dalam merespons stimulus internal dan eksternal. Sehingga konten pembelajaran yang diangkat adalah berkaitan dengan keseimbangan dan kebutuhan energi yang menjadi bagian dari sistem pencernaan. Berdasarkan konten tersebut dan capaian pembelajaran yang disediakan, saya menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang tertera di layar. Alur tujuan pembelajaran telah saya modifikasi dan saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, di mana berdasarkan diskusi dengan guru di sekolah bersangkutan, peserta didik sudah berada pada tahap membutuhkan materi yang bersifat kontekstual, sehingga tujuan pembelajaran saya sesuaikan agar lebih dekat dengan kondisi peserta didik, di mana peserta didik sudah ada di tahapan mampu menganalisis hubungan antara asupan nutrisi, keseimbangan energi, dan jumlah kebutuhan energi harian yang dilakukan dengan bantuan aplikasi pelacak kalori, hingga pada akhirnya peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil dari penyusunan rancangan menu makanan gizi seimbang yang telah dibuatnya. Selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan prasyarat dan dimensi profil pelajar Pancasila yang dilatihkan. Adapun pengubahan metode pengukuran pengetahuan prasyarat yang awalnya rencananya dilakukan dalam bentuk pretest, namun diubah menjadi bentuk diskusi kelas sebagai bentuk efisiensi keterbatasan alokasi waktu pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan sarana prasarana dan model pembelajaran yang digunakan. Secara umum, semuanya tidak dimodifikasi begitu signifikan, namun saya menambahkan adanya penggunaan aplikasi, yaitu aplikasi Fat Secret. Jika sebelumnya digunakan dalam bentuk browser dan googling untuk menentukan asupan kebutuhan kalori masing-masing, penggunaan aplikasi ini saya lakukan agar bisa membangun pembelajaran yang berkelanjutan bagi peserta didik. Akibatnya, pembelajaran ini nantinya dapat diteruskan oleh peserta didik tidak hanya terbatas dalam proses pembelajaran di dalam kelas, namun dapat mereka implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari secara berkelanjutan. Selanjutnya, modifikasi yang saya lakukan pada kegiatan pendahuluan itu ada pada tahap mengecek ketidakhadiran. Jika sebelumnya guru melakukan pengecekan kehadiran dengan mengabsen peserta didik satu persatu, karena keterbatasan waktu, saya cukup mengecek siswa yang tidak hadir saja. Selanjutnya, persepsi yang saya lakukan sepenuhnya saya lakukan dan integrasikan di dalam Google Classroom, sehingga ruang diskusi dapat dibuat di dalam Google Classroom sehingga diskusi di dalam pembelajaran di kelas itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sebelumnya, persepsi yang saya gunakan itu menggunakan contoh dari pola diet artis Korea bernama IU, namun rasanya penggunaan contoh tersebut tidak relevan apabila digunakan di SMA Negeri 12 Kota Depok, karena mengingat tidak semua siswanya
mengikuti tren dari negara Korea. Sehingga contoh dari kontekstualisasi pembelajaran kali ini saya ganti dengan tokoh publik yang mungkin lebih dikenal oleh peserta didik secara umum, yaitu adalah Deddy Corbuzier. Ya, sehingga di persepsi ini peserta didik dilatihkan untuk menganalisis apakah pola diet Deddy Corbuzier itu sebetulnya bersifat ideal. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, aktivitas pretest dihapuskan dan diganti dengan diskusi kelas untuk mengecek pengetahuan prasyarat peserta didik. Selanjutnya, modifikasi dari kegiatan inti. Pada kegiatan inti, seperti yang sudah disampaikan, saya tidak lagi menggunakan tolak ukur pola diet IU artis Korea, tapi saya gunakan artis atau tokoh publik di Indonesia yang lebih mudah dikenal, yaitu adalah Deddy Corbuzier. Selanjutnya, saya juga melakukan perubahan dengan membagi kelompok yang diacu pada keputusan guru pamong dengan pertimbangan khusus. Jika sebelumnya saya akan menggunakan hasil pretest, karena hasil pretest tidak digunakan dan tidak dilaksanakan, maka pertimbangannya adalah saya menggunakan pembagian kelompok dari guru pamong sebelumnya yang ternyata sudah dibentuk dengan pertimbangan khusus. Kemudian selanjutnya saya melakukan proses penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan penyusunan instruksi pada tabel yang saya tampilkan di layar. Jika sebelumnya tabel itu disusun tanpa keterangan yang jelas, di sini saya sudah mulai menyusunnya menjadi lebih jelas, seperti menambahkan keterangan jenis kelamin, satuan tinggi badan, satuan berat badan, dan juga tingkatan aktivitas yang dimaksud dalam tabel kebutuhan energi. Selanjutnya masih modifikasi dari kegiatan inti berkaitan dengan tugas menyusun menu makanan gizi seimbang. Saya sudah menyesuaikan tugasnya dengan memperjelas tugas dan juga memberikan indikator penilaiannya kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Selanjutnya adalah berkaitan dengan modifikasi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, rencana pembelajaran adalah melakukan presentasi dari proses penyusunan rancangan makanan menu gizi seimbang yang sudah dibuat oleh peserta didik. Di pertemuan kedua, modifikasi yang saya lakukan adalah guru melakukan penyesuaian denah tempat duduk di kelas untuk gallery walk dengan membentuk U-shape, di mana membentuk denah ini dilakukan sebelum pembelajaran itu betul-betul dimulai. Mengingat keterbatasan waktu agar proses gallery walk dan presentasinya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selanjutnya, modifikasi berkaitan dengan inti pembelajaran. Modifikasi ini berkaitan dengan teknis pelaksanaan gallery walk agar lebih rapih dan tersusun dengan baik. Di mana modifikasi yang saya lakukan berada pada poin 3, 4, dan 5. Pergerakan setiap peserta didik pada kelompoknya agar seragam dan rapi, maka perlu diberikan komando. Dan apabila memungkinkan, membutuhkan mikrofon di dalam kelas agar perpindahannya seragam. Selanjutnya, yang keempat adalah peserta didik yang berkeliling itu ditambahkan tugasnya untuk memberikan tanggapan dan kelompok yang menjaga atau menampilkan hasil karya menu makanan gizi seimbangnya itu perlu menuliskan catatan, tanggapan, dan pertanyaan dari setiap peserta didik yang mengunjungi pamerannya. Selanjutnya, peserta didik yang berkeliling juga saya berikan tugas tambahan untuk melakukan peer assessment atau penilaian rekan sejawat dengan indikator penilaian yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun pada tahapan penutup dan jenis asesmen yang digunakan pada pertemuan kedua, itu tidak terlalu ada modifikasi yang signifikan, hanya saja pada awal pembelajaran, jika awalnya digunakan asesmen diagnostik atau pretest untuk mengukur pengetahuan prasyarat, di sini eh, penilaiannya diganti menjadi rubrik penilaian diskusi. Berikut adalah
indikator penilaian yang digunakan oleh peserta didik untuk melakukan peer assessment. Berikut juga adalah indikator dan kisi-kisi penilaian afektif dan juga kisi-kisi penilaian psikomotorik. Dan berikut adalah lembar kerja peserta didik yang sudah saya perjelas instruksinya. Berikut juga adalah asesmen kognitif. Beberapa asesmen kognitif pada dokumen sudah saya sesuaikan antara butir soal dengan indikator capaian kompetensi dan juga alur tujuan dari pembelajaran. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk memodifikasi rancangan pembelajaran tersebut agar lebih berpihak pada peserta didik. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.